Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini bisa kembali bertemu di dalam perkuliahan perbandingan mazhab. Tema kali ini kita akan membicarakan tentang Imam Malik sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni pembahasan terkait dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini ibarat dua kutub yang berbeda. Kalau kemarin kita mendiskusikan Imam Abu Hanifah itu sebagai ahlur ra'i, karena kalaunya mau dianalogikan presentasi istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai ahlur ra'yi itu lebih besar, menggunakan logika rasional dengan catatan-catatan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yakni misalnya keterbatasan nas, kemudian kompleksitas masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, Imam Malik ini sebaliknya. Jadi disebut sebagai ahlul hadis. Nama beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar bin Haris. Lahir di Madinah tahun 90 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat di Madinah juga 174 Hijriah atau 796 Masehi. Jadi lokus daripada subjek yang namanya Imam Malik bin Anas ini adalah pusat dari perkembangan dan lahirnya Islam itu sendiri, yakni kota Madinah, sebelumnya bernama Yasrib. Sebagaimana kita bandingkan sebelumnya, Yasrib itu tidak sebesar Baghdad dan Kufah. Kompleksitas masyarakatnya masih relatif kecil. Kemudian di sana tentu saja sebagai pusat lahirnya dan menyebarnya pusat keislaman, tentu banyak orang-orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran, karena mayoritas semuanya pernah berinteraksi dengan Nabi Muhammad secara langsung. Artinya mereka adalah orang yang banyak memiliki perbendaharaan nas. Oleh karena itu, jawaban atau istinbat hukum terhadap satu permasalahan itu sangat memungkinkan untuk mencarikan jawabannya dalam nas-nas, karena banyaknya tersedia perbendaharaan nas itu sendiri. Oke, ini adalah satu kalimat yang menggambarkan cara istinbat hukum Imam Malik atau ahlul hadis. Sesungguhnya manhaj Imam Darul Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah. Jika tidak ditemukan dalam kitabullah nasnya, ia mengambil as-sunnah. Nah, sunnah dalam kategori Imam Malik itu agak berbeda dengan sunnah kategori imam-imam yang lain. Kategori sunnah menurut Imam Malik, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentu saja. Kemudian termasuk juga fatwa as-sahabah dan amalu ahlul Madinah. Kenapa? Karena bagi beliau apa yang dipatwakan sahabat itu tidak mungkin berasal dari pemikiran sahabat itu sendiri. Pasti kutipannya berasal dari Nabi Muhammad juga, walaupun tidak secara langsung kata-katanya itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Atau amalul ahlul Madinah, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah pada masa itu adalah perbuatan yang pernah dilihat atau pernah didiamkan atau pernah diizinkan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat untuk dilakukan, sehingga ini juga bisa dimasukkan sebagai
sunnah, walaupun bukan berbentuk hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada al-qiyas. Ini bagian daripada ra'yi. Tentu saja imam yang dikatakan sebagai ahlul ra'yi itu tidak ra'yi semuanya, tidak logika semuanya. Sebagian besar juga merujuk kepada nas-nas, walaupun dengan metodologi yang logis, misalnya yang rasional. Nah, begitu juga dengan ahlul hadis. Ahlul hadis itu tidak menafikan yang namanya logika dan rasionalisasi. Beliau juga menggunakan al-qiyas, menggunakan maslahah al-mursalah, kemudian ada sadduz zara'i, ada uruf, dan ada al-adad. Nanti akan kita bahas satu persatu. Artinya sebenarnya tidak ada pertentangan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Hanya saja melihat situasi dan kondisi masing-masing, maka ada persentasi penggunaan metode istinbat yang lebih banyak digunakan dibanding dengan yang lain. Dan mereka tidak saling merendahkan, tidak saling menyalahkan. Kalau saling mengkoreksi, ini yang benar, ini yang lebih kuat, ini yang lemah, itu tidak masalah sampai pada situ. Tapi kalau sampai kepada merendahkan, menyalahkan, itu tidak sampai kepada hal tersebut. Oke, garis besarnya ada Al-Quran, ada sunnah, ada ra'yu. Ini adalah dari Imam Malik bin Anas. Al-Quran itu ada beberapa hal yang bisa digunakan. Quran itu bisa digunakan zahirnya, zahirul Quran, yaitu lapas yang umum apa adanya. Kemudian dia juga bisa menggunakan dahrul Quran. Dahrul Quran itu lafaznya apa, tapi sebenarnya maksudnya adalah sebaliknya, tergantung dengan siyaqul kalam dari kalimat atau dari nas itu. Namanya mafhum al-mukhalafah, maksud dibaliknya, bisa seperti itu. Kemudian dia juga bisa menggunakan mafhumul Quran, jadi atau disebut sebagai mafhum muwafaqah. Jadi kata-katanya bukan eksplisit tapi implisit, cuman yang dimaksud secara implisit adalah makna kandungannya, bukan makna sebaliknya tadi. Tergantung dengan tatanan susunan kalimatnya dan konteks yang melatar belakanginya. Jadi itu bisa dimaknai sebagai zahir, sebagai dahar, sebagai mafhum. Kemudian dia juga bisa menggunakan tanbihul Quran, yaitu memperhatikan ilatnya. Nah, ini kalau sudah bicara ilat ini berarti ada kemungkinan menggunakan logika, menggunakan akal, karena ini tidak terbaca secara langsung, baik secara dahar, baik secara zahir, baik secara mafhum, yaitu memperhatikan ilat yang ada di dalam nas dan konteks. Kemudian ada juga menggunakan qarinatul Quran, yaitu memperhatikan situasi atau petunjuk yang mengelilinginya. Kira-kira ini bisa dibaca seperti apa. Nah, kalaunya Al-Quran itu bisa dibaca dengan 5 kemungkinan tersebut. Hadis atau sunnah ini sebagaimana kita sebutkan tadi, ada beberapa bagian. Yang pertama as-sunnah sebagaimana asalnya, hadis yang datang dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, atau diamnya Nabi Muhammad SAW itu termasuk dengan sunnah. Kemudian yang kedua, amalu ahlil Madinah, perbuatan penduduk Madinah pada masa itu. Jadi bukan pada masa sekarang. Kalau masa sekarang sudah berubah karena sudah melewati
masa yang sangat panjang, sangat jauh. Logikanya adalah amal ahlul Madinah tadi adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad atau oleh sahabat, baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian ada qaul sahabat, ini adalah pendapat para sahabat, termasuk dalam sunnah juga. Dan yang terakhir adalah ijma. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan imam yang lain, ijma yang dimaksud di sini adalah ijma ahlul Madinah. Kalau kemarin Imam Abu Hanifah itu ijma sahabah, ijma'nya para sahabat, yang sekarang ini adalah ijma'u ahlul Madinah. Kesepakatan ahli Madinah itu apa? Kalau ada permasalahan yang mau diselesaikan atau permasalahan yang mau dijawab. Jadi ijma' itu bisa bermacam-macam. Nanti beda lagi kalau kita diskusikan dengan imam yang lain. Atau dalam konteks sekarang ijma'nya seperti apa. Setidaknya kita sudah tahu ada dua jenis atau ada dua macam ijma' yang ditawarkan oleh masing-masing mazhab, masing-masing imamul mazhab. As-sunnah, nah hadis itu apa yang digunakan oleh Imam Malik, sama seperti Imam Abu Hanifah kemarin. Yang mutawatir itu tentu saja yang tidak mungkin didustakan, yang tidak mungkin dipalsukan, yang tidak mungkin diragukan, benar-benar dia adalah sebuah hadis. Nah, itu tentu bisa dijadikan dasar. Yang kedua adalah masyhur. Masyhur itu bisa digunakan walaupun derajatnya berada sedikit di bawah mutawatir. Kemudian ada hadis ahad. Beberapa hadis ahad itu lebih utama untuk dipakai dibanding qiyas. Kalau kemarin kan hadis ahad itu tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Malik menggunakan hadis ahad, bahkan sebagian itu lebih utama menggunakan hadis ahad dibanding dengan qiyas, dibanding dengan logika. Kemudian ada hadis munqati' dan ada hadis mursal. Bahkan hadis yang kategorinya bisa masuk jauh di bawah hadis ahad. Hadis munqati' dan hadis mursal itu secara sanad diragukan karena ada tabaqat dari periwayat yang hilang, entah dari misalnya dari satu sahabat ke sahabat yang lain, sahabat yang kibarus sahabah namanya, kemudian sigarus sahabah. Nah, mungkin di sigarus sahabahnya hilang sanadnya, atau di kibarus sahabahnya hilang. Jadi kan hadisnya tidak bersambung sanadnya sebenarnya karena ada loncatan tabaqat. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan amalu ahlul Madinah, tradisi orang-orang Madinah. Jadi hadis munqati' dan hadis mursal itu bisa digunakan sebagai dasar hukum kalau dalam analisisnya substansinya tidak bertentangan dengan apa yang selama ini telah dikerjakan oleh orang-orang Madinah. Itu kategori sunnah. Jadi Imam Malik itu lebih longgar dalam menetapkan syarat keberterimaan suatu sunnah, suatu hadis sebagai dasar hukum untuk melakukan istinbat. Kemudian ada ijma. Ijma tadi sebagaimana dijelaskan adalah yang pertama amalu ahlul Madinah. Nah, di dalamnya ada ijma. Amalu ahlul Madinah itu didahulukan daripada khabar ahad. Jadi khabar itu kan apa? Ada yang mengkategorikan khabar itu juga adalah hadis Nabi, tapi sebagian besar mengkategorikan khabar itu adalah pendapat para sahabat. Nah, jadi kalaunya khabarnya secara sanad itu masuk ke dalam kategori ahad, artinya
pendapat sahabat itu kategorinya ahad, maka lebih utama untuk menggunakan amalu ahlul Madinah dibanding dengan khobar yang riwayatnya ahad. Tapi kalau khobarnya riwayatnya mungkin mutawatir atau masyhur, maka khobar bisa atau pendapat sahabat itu bisa diutamakan dibanding dengan amalul ahlul Madinah, sebagaimana urutan sebelumnya kita sebutkan di atas. Kalau sahabat itu harus sahih sanad. Nah, ini mensyaratkan kalau sahabat itu sanadnya sahih. Berarti kalau yang tadi hadis itu bisa munqati', bisa mursal, bisa ahad, itu disyaratkan bagi kaum sahabat itu harus sahih. Imam Malik mengambil juga fatwa para kibarut tabi'in meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali ada ijma' para ahlul Madinah. Jadi kibarut tabi'in, orang-orang yang secara generasi itu bukan termasuk ke dalam kategori sahabat, bahkan sigarus sahabah, tapi mereka berinteraksi langsung dengan sebagian besar para sahabat, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berinteraksi langsung dengan Nabi, tapi berinteraksi langsung dengan para sahabat. Bahkan mungkin satu generasi dengan sahabat-sahabat, hanya saja tidak pernah bertemu dan berjumpa langsung dengan Nabi, disebut sebagai kibarut tabi'in. Meskipun derajatnya tidak sampai ke dalam fatwa sahabat, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil fatwa, kecuali ada ijma' ahlul Madinah. Nah, kalau bertentangan dengan ijma' ahlul Madinah, tetap ijma' ahlul Madinah yang digunakan, dan fatwa kibar tabi'in tadi tidak bisa digunakan. Jadi kalau sahabat sendiri itu harus sanad. Tapi di sisi lain, fatwa kibarut tabi'in itu termasuk juga dalam kategori kecil dari qaul as-sahabah. Selanjutnya ada beberapa klasifikasi ijma' dari segi keterlibatannya. Yang pertama, ada yang dikatakan sebagai ijma' sharih, yang mana semua ulama mujtahid mengemukakan pendapatnya. Misalnya ada 10 contoh. Kalau dalam konteks ini kan berarti ijma'nya ahlul Madinah. Kalau konteks Abu Hanifah berarti ijma'nya para sahabat. Kalau dalam konteks lain misalnya ya ijma'nya para alim ulama, ada 10 misalnya. Ke-10-10-nya mengemukakan pendapat, dan setelah seluruhnya mengemukakan pendapat, ke-10-nya bersepakat ini ternyata jawaban kita secara bersama-sama, kita mensepakati jawaban hukumnya seperti ini. Nah, itu dikatakan sebagai ijma'us sharih, jelas semua orang bersepakat. Ada juga yang disebut sebagai ijma'us sukuti. Ada sebagian ulama atau mujtahid bersikap diam atas pendapat mujtahid lain. Nah, kalau hanya dari 10 tadi mungkin ada 2 atau 3 tidak mengemukakan pendapatnya. Mungkin, sangat mungkin lah, dia memiliki perbedaan pendapat dengan 7 yang lain, dengan 8 yang lain, atau dia merasa oh sama aja pendapatnya, cukup saja sudah yang 8 yang 7 tadi mengemukakan pendapat, karena pendapat kami pun juga sama.
tapi tidak diungkapkan sama atau tidak samanya, jadi tidak diungkapkan, hanya diam. Nah, oleh karena itu diamnya para ulama yang melakukan ijtihad ini mempengaruhi kualitas dari ijma itu sendiri. Disebut sebagai ijma'us suquti. Ijma' sharih itu kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas. Ijma' jenis ini bisa dijadikan hujjah dan statusnya bersifat qat'i. Jadi kalau ijma' sharih itu dia bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menetapkan suatu permasalahan hukum, dan statusnya qat'i, pasti. Karena ijma' suquti, pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam setelah meneliti pendapat. Nah, ijma' suquti ini yang tadi kualitasnya dipermasalahkan. Bagi Imam Maliki, bagi Malikiyah, bagi Imam Malik dan pengikutnya, Syafi'iyah, Abu Bakar Al-Baqillani berpendapat ijma' sukuti bukanlah ijma'. Karena tadi ada yang diam, maka dia tidak ijma' karena tidak semuanya mengemukakan pendapat dan tidak dapat dijadikan hujjah. Oleh karena itu kualitasnya berada di bawah ijma' sharih, tidak bisa dijadikan hujjah dan tentu saja tidak mengikat, tidak pasti. Tetapi bagi ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah, dan tentu karena dia bisa dijadikan hujjah maka statusnya juga bersifat qat'i. Nah, ini hanya perbedaan pendapat dari para imam. Kalau kita konteksnya sekarang berbicara tentang Imam Malik, maka ijma' sukuti yang tadi ada beberapa yang tidak mengemukakan pendapatnya, tidak berbicara, maka itu bukan dikatakan sebagai suatu ijma'. Karena ada asumsi bahwasanya mereka diam karena berbeda pendapat atau mereka diam karena sama pendapatnya. Itu kan asumsi yang menimbulkan prasangka. Selanjutnya adalah ar-ra'yu. Ra'yu ini ada beberapa macam. Qiyas sama seperti yang sudah kita diskusikan yang sebelumnya, jadi tidak akan kita ulang. Pada intinya adalah ada asal, ada furu', asal yang punya dalil dan jawaban hukum, furu' yang tidak punya dalil dan jawaban hukum. Ada hukum asal, ada hukum yang melekat dengan permasalahan asal, dan ada ilat. Ilat ini yang bisa menghubungkan antara furu' dengan asal, sehingga hukum furu' itu bisa mengikuti ke dalam hukum asal. Ini definisinya. Hamala maklum ala maklum bi isbati hukmin lahuma aw nafyihi anhuma bi amrin jami'in bainahuma min hukmin aw sifatin aw nafyihuma anhu. Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama di antara keduanya. Kemudian masalah al-mursalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Ini sama kayak kemarin istihsan. Dia bagian daripada qiyas sebenarnya. Tapi setelah qiyas
ada pertimbangan maslahah, ada pertimbangan mana yang paling baik untuk digunakan. Tidak ada nasnya untuk melaksanakan atau tidak. Bertujuan untuk meniadakan kesukaran atau menarik kemanfaatan. Intinya adalah kemaslahatan umat. Jadi tujuan, ini berkaitan dengan tujuan. Metode ini bertujuan untuk mengurangi kesukaran dan menarik kemanfaatan. Walaupun tidak ada misalnya nasnya, atau misalnya bahkan secara penuh tidak bisa memenuhi kriteria qiyas. Tapi ada pertimbangan maslahah di sana. Nah, pertimbangan maslahah tadi yang bisa digunakan sebagai dasar menggantikan ilat yang diharuskan ada dalam proses qiyas. Gitu. Namanya disebut sebagai maslahah mursalah. Kemudian selanjutnya disebut sebagai sadduz zara'i. Makna asalnya adalah menyumbat jalan. Artinya adalah garis besar, wasilahnya haram adalah haram, wasilahnya halal adalah halal. Wasilah kepada kemungkaran haram dan harus dicegah. Wasilah itu apa? Perantara, apa? Yang menyambungkan lah gitu. Contoh misalnya, mabuk-mabukan itu haram. Kemudian sebelum mabuk-mabukan ada prosesnya apa? Proses mungkin perjalanan menuju tempat dilaksanakannya perbuatan tersebut. Nah, perjalanan ini kan tidak punya nilai. Perjalanan ini netral. Tidak ada definisi, tidak ada dalil, tidak ada hukum yang menetapkan apa hukum dari sebuah perjalanan. Tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan mubah, tidak bisa dikatakan halal. Tapi ada satu pertanyaan, perjalanannya untuk apa? Nah, kalau perjalanannya untuk tadi mabuk-mabukannya haram, perjalanannya pun juga menjadi haram. Berarti dalam perjalanan itu juga mengandung perbuatan dosa kalau dia haram. Atau sebaliknya, majelis taklim, berarti kan menuntut ilmu, di sana terjadi kegiatan pembacaan Al-Quran dan hal-hal lainnya yang baik, boleh atau bahkan wajib untuk menuntut ilmu. Nah, perjalanan untuk menuju ke tempat itu asalnya netral, tapi karena tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik, maka perjalanannya pun juga mendapatkan kategori mubah, sunnah, atau bahkan wajib, tergantung dengan tadi tujuannya mau apa. Dan tentu saja kalau sunnah dan wajib berarti ada pahala yang mengikuti dari perjalanan yang sebenarnya asalnya netral tadi. Nah, itu yang disebut sebagai sadduz zara'i. Dia mendefinisikan atau menghukumkan sesuatu itu bergantung kepada kemana sesuatu itu akan bermuara. Hal-hal yang membawa kepada sesuatu yang haram, maka dia juga haram. Hal-hal yang membawa kepada sesuatu yang halal, maka dia juga halal. Contoh lain yang sering dijelaskan misalnya penggunaan handphone, penggunaan laptop, penggunaan media sosial, penggunaan alat-alat kehidupan yang memudahkan kita, itu mau dibawa kemana? Kalau dia baik maka dia halal. Kalau dia buruk maka dia bisa jatuh kepada keharaman. Seperti itu. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah istishab, menetapkan hukum sesuatu
selama tidak ada yang merubahnya. Ada yang namanya istishab al-bara'ah al-asliyah, terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum sehingga ada dalil yang menunjukkannya. Jadi kalau ada dalil maka kada wajib, atau kalau ada dalil kada haram. Terlepas tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Ini contoh anak kecil itu tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib bayar zakat, tidak wajib naik haji sampai ada taklifnya. Taklifnya apa? Taklifnya adalah datangnya balik. Dan tentu saja berakal, berarti lah. Kalau tidak berakal maka dia juga tidak taklif. Nah, berarti datangnya balik itu menjadikan hukum melekat kepada orang yang ditaklifi. Itu yang disebut tadi sebagai menetapkan hukum selama tidak ada yang merubahnya. Maka balik tadi adalah hal yang merubah kondisi sebelumnya yang belum taklif menjadi taklif. Maka kewajiban-kewajiban bagi orang yang taklif itu seketika langsung melekat kepada anak itu. Kemudian ada juga yang ditunjukkan oleh asy-syar'u atau al-aqlu, yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum dengan ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu. Sederhananya, hukum wudu seorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Kita sudah berwudu, kita akan terus-menerus dikategorikan sebagai suci selama tidak ada yang merubahnya. Apa yang merubahnya? Hal-hal yang membatalkan kesucian, hal-hal yang membatalkan wudu. Misalnya bagi mazhab Syafi'i bersentuhan dengan bukan mahram, kemudian mungkin buang air. Nah, ini kan hal-hal yang merubah. Jadi dengan datangnya sesuatu itu maka menghilangkan hukum yang melekat kepada seseorang sebelumnya tadi. Ini disebut sebagai istishab syar'i atau istishab al-aqli. Ada istishab hukmi, sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau yang membolehkan yang asalnya haram. Ini ya tadi, dia mubah saja atau dia haram saja, tapi dengan datangnya suatu dalil maka dia berubah. Sesuatu yang datang tadi merubah hukumnya. Kemudian ada istishab wasfi, seperti keadaan hidupnya seorang dinisbahkan kepada orang yang hilang. Misalnya apabila seseorang dalam keadaan hidup meninggalkan kampung halamannya, maka orang ini oleh semua mazhab dianggap tetap hidup sampai ada bukti meninggalnya. Oleh karena itu kepemilikannya dipandang tetap, misalkan hak waris. Jadi kalau tidak ada bukti seseorang ini meninggal, maka dia masih dianggap hidup. Ini istishab wasfi namanya. Sehingga hukum-hukum yang melekat kepada kehidupannya masih tetap berlangsung, seperti misalnya hak kepemilikan. Maka ini kalau itu adalah harta yang mungkin diwariskan, tidak boleh dibagi dulu karena dia masih dianggap sebagai orang yang hidup walaupun hilang. Maksudnya hilang itu tidak ada kabar. Kemudian ada istishab hukum yang ditetapkan ijma, lalu terjadi perselisihan. Sebelumnya ijma, mungkin karena kondisi berubah, ada beberapa ulama, ada beberapa mujtahid yang tidak lagi sependapat. Maka tentu berubah. Misalnya para ulama fikih menetapkan berdasarkan ijma bahwa tatkala tidak ada air, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat. Apabila dalam keadaan sholat ia melihat air, apa sholatnya harus dibatalkan atau
kemudian berwudu atau salat itu diteruskan. Nah, ini kan tadi sebelumnya ada ijma. Ada ijma, kalau tidak ada air maka boleh bertayamum. Oh, ternyata kondisinya berubah, ada air. Nah, apakah ijma'nya masih mengikat atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Dan terakhir adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini adalah sebenarnya tidak ada lagi sekarang. Karena sangat sulit mengkategorikan mana yang syar'u man qablana atau mana yang tidak, karena sudah terjadi perubahan. Man qablana yang dimaksud adalah para ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti penganut agama Nasrani dan agama Yahudi yang asli. Nah, kita kan sudah bias sekarang. Mana nih ajaran agama Nasrani dan ajaran Yahudi yang asli itu yang mana? Nah, oleh karena kita tidak mampu untuk, kalaunya mampu mungkin masih berlangsung, masih bisa digunakan syar'u man qablana. Tapi kalaunya tidak bisa, hampir tidak mungkin digunakan metode syar'u man qablana. Kita tidak mengetahui mana yang benar-benar syariat man qablana pada sebenarnya, mana yang ini sudah berubah. Contoh yang masih kita lakukan sampai sekarang adalah haji. Haji itu kan sudah dilakukan jauh sebelum Islam itu datang. Orang-orang Arab sebelum Islam datang itu sudah melakukan haji. Nah, kemudian haji itu disyariatkan kembali dalam Al-Quran, tapi kan ini ada bunyinya. Jadi metode pensyariatan haji itu bukan melewati metode syar'u man qablana, tapi memang ada hadisnya, memang ada Al-Qur'annya. Jadi dia menggunakan nas yang kuat. Tapi ini kita contohkan perbuatannya, hajinya itu juga disyariatkan di agama-agama sebelumnya, di agama Tuhan. Sehingga kalau seandainya tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada hadisnya, kemudian umat Islam melakukan ibadah haji, karena tadi diidentifikasi, oh ternyata haji ini adalah ritual yang memang disyariatkan oleh Tuhan kepada agama-agama sebelumnya. Nah, oleh karena itu bisa dikategorikan sebagai syar'u man qablana. Ini hanya contoh yang tidak pas contohnya sebenarnya, karena haji itu adalah ada syariatnya dalam nas gitu. Ini yang dimaksud adalah yang tidak ada nasnya. Nah, ini sangat sulit sekali. Syar'u man qablana. Nah, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Ada perbedaan besar antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Tapi para ulamanya itu hanya berbeda pendapat kepada siapa yang paling kuat, siapa yang paling bisa menunjukkan argumentasinya yang paling benar. Bukan pada semangat untuk menyalahkan, untuk mendiskreditkan, apalagi untuk mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Dan ini nanti yang akan dielaborasi lebih jauh oleh Imam Syafi'i yang akan kita diskusikan, di mana Imam Syafi'i itu mengawinkan antara pendekatan ahlul ra'yi dan pendekatan ahlul hadis, yang kedua-duanya merupakan kelompok yang beliau belajar langsung dan beliau melihat kontradiksi antara keduanya ini tidak dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga perlu cara membaca baru, cara melihat hukum baru untuk semaksimal mungkin dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan umat Islam, bagi masyarakat yang mengikuti fatwa-fatwa itu, sehingga nanti muncul satu sintesis antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi yang lahir di dalam pikiran Imam Asy-Syafi'i. Kira-kira itu yang bisa Bapak sampaikan.
bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.